Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'. Baik, langsung saja. Nama saya Raja Ari Swandika Zahri. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ini dengan MK Teknologi dan Informasi dengan NIM 2023 12033. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Jadi, di pengertian hukum ekonomi syariah adalah memberikan pengertian hukum ekonomi, yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum secara khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata nasional maupun negara. Sebuah ahli mengatakan, yaitu Fathur Rahman Jamil, mengartikan hukum ekonomi syariah adalah yaitu berkaitan dengan kegiatan yang mengatur memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang kehidupan perekonomian. Terkait pengertian ekonomi syariah adalah beberapa akar ekonomi syariah yang memberikan pendapat, yaitu sebagai berikut. Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi hukum ekonomi syariah, yaitu adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan perekonomian yang didirikan di asas landasan dasar-dasar sesuai dengan tiap lingkungan dan masa-masa. Muhammad Ash-Shawqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengatur sesuai dengan dasar-dasar kebijakan siasat atau ekonomi Islam. M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Baik, itu selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah prinsip tauhid, yaitu Islam. Islam melandaskan kegiatan ekonomi berbagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dari kepentingan pribadi, melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip melainkan tauhid adalah usaha sangat esensial. Sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, namun Nabi tetap juga mendasarkan pada pertimbangan dalam ekonomi bisa ditetapkan dalam penentuan harga, kualitas, produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Quran bahkan menjadi satu tujuan
utama risalah kenabian, yaitu menegakkan keadilan. Yaitu selanjutnya adalah prinsip al-maslahah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadaratan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu daruriyat dan ada tasniat dan hajiyat. Daruriyat adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan apabila tidak ada maka kebaikan maka akan sirna. Suatu tersebut terkumpul dalam masjid al-syari'iyah, yaitu memelihara jiwa, agama, keturunan, kekayaan, dan akal. Yaitu yang kedua adalah prinsip hajiyat, adalah sesuatu dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tetapi tidak adanya hajiyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual beli, salam tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Yaitu selanjutnya prinsip tasniat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis, hukum Islam ini menyempurnakan hajiyat dengan akhlak yang mulia, yang merupakan bagian